warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan saya ta'zimi, pemirsa saudaraku sebangsa dan setanah air yang Allah muliakan, hadirin jalan-jalan tanpa lelah, pulangnya beli teh kemasan. Perkenalkan, saya Deis Nur Fadilah, daiyah cantik dari SMA Plus Al Hasan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dakwah dengan judul Ketika Dunia Menipu, Maka Dekati Al-Quran Agar Membantu. Saudaraku, jika kita berbicara tentang dunia, pernahkah kita merasa sibuk mengejar duniawi hingga lupa menengok arah akhirat? Kita sibuk mempercantik penampilan, tapi lupa memperkuat keimanan. Kita lupa bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Sebagaimana yang dikatakan dalam rangkaian hadis Arba'in nomor 40 yang berbunyi, Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing ataupun pengembara. Hadirin, hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang abadi, melainkan tempat singgah dalam perjalanan menuju ukhrawi. Namun di sisi lain, hadirin, dalam sebuah kitab dengan judul Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq karangan Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi Al-Hadrami mengungkapkan bahwasannya manusia merupakan tempat salah, dosa, dan juga khilaf. Lantas bagaimana caranya ketika hidup kita gelisah, salah, gundah, resah, dan hilang arah? Maka sebagai jawabannya adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Sebab Al-Quran merupakan kitab petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Orang yang hidup dengan Al-Quran, maka Allah datangkan kedamaian. Orang yang hidup dengan Al-Quran, maka Allah datangkan secara istiqomah kebahagiaan. Bahkan menurut Asy-Syaikh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Jadul Ma'ad mengungkapkan bahwasannya Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 57 juz ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu yang bersarang dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Hadirin, dalam sebuah kitab tafsir Al-Maraghi juz ke-11 halaman 237 sampai 238 karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mu'in Al-Maraghi menegaskan bahwasannya ayat ini menegaskan bahwasannya Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai penolong dalam hidupnya. Oleh karena itu, hadirin, di simpang 5 ketemu mantan, ternyata udah punya pasangan. Daripada kita terus tertipu perasaan, lebih baik mari kita dekati Al-Quran. Maka dari itu dapat ditarik sebuah kesimpulannya, hadirin. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan, agar saat dunia menipu, kita mampu bertahan melawan kesedihan dengan adanya Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.